Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lilis Fatimah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan teori behavioristik dan implementasinya. Yuk simak videonya teman-teman. Nah, teori behavioristik dan implementasinya. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gates dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Lalu, teori behavioristik dengan model hubungan stimulus dan responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode penelitian atau pembiasaan semata. Jadi, teori belajar behavioristik adalah seorang guru memberikan stimulus dan peserta didik memberikan respon atau tanggapan. Lalu, pembelajaran behaviorisme yang pertama adalah direncanakan, proses, dan dievaluasi. Lalu, dalam proses itu terdapat stimulus dan respon. Nah, mengapa pada pembelajaran behaviorisme perlu direncanakan? Supaya kalau pembelajaran sudah direncanakan, hasilnya akan maksimal dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu setelah direncanakan, pasti akan melewati yang namanya proses. Nah, setelah proses itu, yang terakhir ada dievaluasi. Evaluasi ini sebagai acuan hasil penilaian. Nah, bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran, apakah baik atau kurang baik? Nah, makanya perlunya dievaluasi. Lalu yang berikutnya adalah stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang dapat merangsang proses belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal lain yang dapat ditangkap oleh alat indera. Dan stimulus adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik saat belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Jadi seorang guru memberikan rangsangan atau memberikan sesuatu, maka siswa akan meresponnya, baik itu pikiran, perasaan, atau gerakan. Penerapan behaviorisme dalam pendidikan dan pembelajaran. Modifikasi perilaku, pembelajaran terprogram, dan pembelajaran berbasis behavior. Modifikasi perilaku, menetapkan tujuan perubahan perilaku. Yang kedua, menetapkan reinforcement yang sesuai. Yang ketiga, menetapkan prosedur perubahan perilaku. Yang keempat, melaksanakan prosedur dan mencatat hasil. Yang kelima adalah melakukan evaluasi dan revisi. Jadi, pada saat modifikasi perilaku, perlunya adanya tujuan, menetapkan reinforcement, menetapkan prosedur, melaksanakan prosedur, yang pastinya adanya evaluasi dan revisi. Lalu, modifikasi perilaku. Ada dua, yaitu yang pertama memperkuat perilaku dan yang kedua melemahkan perilaku. Di sini ada contohnya untuk memperkuat perilaku atau positive reinforcement. Contohnya adalah Andi tidak lagi ribut setelah gurunya memberikan pujian pada waktu ia duduk dan belajar dengan tenang. Nah, di sini untuk memperkuat perilaku atau positive reinforcement, guru memberikan reward atau penghargaan. Nah, memberikan reward karena Andi tidak lagi ribut setelah gurunya memberikan pujian. Lalu, yang melemahkan perilaku atau negative reinforcement adalah contohnya, guru mendudukan siswa di bangku depan untuk mengurangi kebiasaan ribut dan mengobrol pada waktu belajar. Mengapa ini disebut melemahkan perilaku atau negative reinforcement? Karena biasanya peserta didik atau siswa jika duduk di belakang, pasti dia akan bergurau atau ribut, ngobrol dengan teman sebangkunya saat belajar. Namun, pada saat dia dipindahkan atau didudukkan di bangku depan, dipastikan ia akan diam dan tidak akan ribut dengan teman sebagainya. Karena dia berada di depan guru dan dia pasti akan dikasih tahu atau dikasih mengerti supaya tidak bergaul dengan temannya. Lalu yang berikutnya adalah contoh aplikasi teori behaviorisme. Yang pertama adalah menentukan tujuan-tujuan instruksional. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas.
Yang ketiga, menentukan materi belajar, pokok bahasan, dan topik. Yang keempat, memecahkan materi pelajaran menjadi bagian kecil-kecil, subpokok, bahasan, dan subtopik. Yang kelima, menyajikan materi pelajaran. Yang keenam, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, dan tugas-tugas. Jadi, pada saat pengaplikasian teori behaviorisme, dipastikan untuk menentukan tujuan-tujuan. Lalu, mengapa diperlukannya menganalisis lingkungan kelas? Jadi, jika sudah menganalisis lingkungan kelas, pasti akan tahu bagaimana ciri-ciri kelas tersebut, apakah bisa atau cocok menggunakan teori ini. Perlunya memberikan stimulus. Nah, ini pada saat memberikan stimulus bisa berupa pertanyaan, tes, latihan, atau tugas-tugas. Tugasnya stimulus adalah supaya siswa dapat meresponnya atau memberikan tanggapan. Amati dan mengkaji respon yang diberikan. Yang kedelapan, memberikan penguatan atau reinforcement positif atau negatif. Yang kesembilan, memberikan stimulus baru. Yang ke-10, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Mengevaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir adalah memberikan penguatan. Jadi, setelah seorang guru memberikan stimulus, siswa dipastikan akan memberikan respon. Namun, setelah siswa memberikan respon, guru harus mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Apakah itu respon positif atau negatif? Nah, setelah memberikan respon, guru memberikan penguatan. Supaya apa? Jika itu responnya baik, dikuatkan, siswa akan menjadi kebiasaan baik. Namun, jika itu responnya kurang baik, guru memberikan penguatan bahwa itu responnya tidak baik, supaya tidak menjadi kebiasaan siswa. Nah, begitulah penjelasan dari saya mengenai teori behavioristik. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.